Welcome back to Siput Hutan. Jadi hari ini itu Bekasi RC 4x4. Ya benar ya. Adventure. Jadi ada apa dengan Bekasi? Ya, Bekasi RC ini punya sahabat kita namanya Rian ya. Rian dengan segala ulahnya ya. Kalian kan udah pasti pada tahu ya ulahnya Rian itu kayak apa. Nah, Kapten Kampis alias Rian kali ini ingin membuat terobosan baru di dunia per-RGT-an Indonesia. Jadi kemarin itu RGT-nya dia itu sempat ada problem sedikit-sedikit lah. Apa itu namanya itu? Slippery kendor. Nah, setelah slippery-nya kendor, jadi slippernya itu kita kencengin lagi. Itu sebenarnya hal yang teknis ya. Jadi banyak banget di orang-orang yang main RC Adventure yang sudah sering main, kita memang harus cek slipper secara berkala ya. Apalagi pabrikan itu kan slippernya nggak terlalu lock ya, jadi ya harus dikencengin. Lain kalau kita sudah melakukan lock pada slippernya. Nah, kurang lebih kayak apa sisi positif dan sisi negatifnya itu kemarin sudah dijelasin di edisi slipper ya. Jadi kalau kalian pengen lihat videonya, cek video sebelum ini kayaknya ya. Itu nanti kalian bisa lihat positif atau negatifnya slipper dikencengin. Seiring dengan slipper ya, Rian berulah kembali. Jadi dia ngomong ke kita winch kurang kuat ya, karena dia pakai winch biasa ya, Cinaan. Kali ini kita pilihin dia winch quick release dari karya anak bangsa. Jadi bisa kita lihat bareng-bareng ya di sini. Ini winchnya nih. Waduh, cakep nih winchnya nih. Ini salah satu winch favorit saya ya. Di sini ada tombol kayak ala-ala 8274, lalu kita bisa tarik. Nah, bisa dibilang dia ini quick release ya. Nah, untuk menggulungnya juga direct dari remote ya. Jadi tinggal ditarik gini aja. Nah, ditarik gini aja sudah beres. Ini untuk ngolor dan untuk narik. Jadi satu paket lengkap. Jadi winch ini berawal dari DS35 Coreless ya, yang punya motor yang cukup besar. Motornya itu kuat banget. Terus sudah dipasangin stride X-nya itu bisa dikasih quick release. Jadi menurut saya keren banget. Worth it banget untuk kalian coba. Up next, dia juga sudah masang beberapa lampu tambahan ya. Jadi lampu GRC ini, Sultan mah bebas ya. Jadi lampu GRC ini udah kita pasang untuk menambah kesan pencahayaan yang lebih baik. Lanjut, lampu-lampu belakang juga dinyalain, jadi semua dinyalain. Untuk lampu atas kita pakai modul terpisah ya. Mau strobo bisa, mau mati juga tentu saja bisa. Dari kesemuanya itu, Om Rian juga sudah mengganti atau menggunakan remote terbaru Radiolink dengan 7 channel. Ya meskipun ini bukan Radiolink 8 ya, jadi yang terbaru sekarang kan 8, tapi ini adalah the latest Radiolink yang ada di pasaran kita, ini adalah Radiolink 7 channel. Apa perbedaan, kelebihan dan kekurangannya? Tentu saja bisa kita jabarkan secara ringkas lah ya. Dulu kan kalau di Radiolink 6, terakhir 6V3 ya, tombol ini dan tombol ini itu kan linier ya. Jadi ini sama ini itu punya sifat yang sama, tidak bisa dipisah meskipun lokasinya berbeda. Nah, untuk Radiolink yang 7 channel ini kalau kita ngelihat dari bar graph ini ya ini kan 1 sampai 6. Kalau saya tekan bawah gini, ya kelihatan angka 7 ya. Nah, jadi bisa kalian lihat. Sehingga dengan adanya angka 7 ini memungkinkan bahwa ini bisa separate option. Jadi ini bisa A, ini bisa B, ini bisa A, ini bisa C. It's all up to you. Jadi ya menurut saya ini adalah Radiolink RC6GS paling sempurna ya. Bisa nggak upgrade dari 6GS V3 ke 6GS V3 6 channel ke 6GS V3 7 channel? Menurut website tidak bisa. Entah kalau mungkin kalian ada yang pernah coba, kalau ada yang pernah coba bisa tulis di kolom komen. Nah, Om Rian ini sering banget main di daerah Bekasi. Makanya ini saya dikasih kaos ini, Siput Hutan dikasih kaos. Kaosnya keren banget. Jadi terima kasih Om Rian. Kalau kalian punya domisili di daerah Bekasi,
kalian bisa direct hubungin nomor telepon yang terlampir di deskripsi. Jadi kalian bisa gabung main sama Om Rian dan temen-temennya. Kali ini Om Rian membuat RGT-nya sangat berbeda ya. Beberapa upgrade yang dilakukan yang udah tadi saya jelasin, lampu pakai winch, tidak hanya sampai di situ. Om Rian juga melakukan upgrade yang tidak kalah penting ya. Jadi dia itu mengganti dinamo RC-nya menjadi Fusion Pro. Ya, ini adalah dinamo brushless yang bisa kalian temuin di pasaran, di Tokopedia kita juga ada. Lalu untuk servo yang kemarin sudah sempat di-upgrade, Om Rian pakai DS35 cordless. Di atas ini ada jimat ya. Ini bukan jimat sob. Ini sebenarnya adalah modul winch dari winch depan. Modulnya apa Om? Kok tipis, kok kecil? Ya, modulnya ini adalah modul dari winch servo 360. Bukan winch servo ya, jadi board modul dari servo 360 ya. Kita lepas, kita bongkar, kita ambil boardnya aja untuk kita langsung perintah direct ke receiver. Jadi operasional nanti dari receiver sini. Om Rian juga melakukan penggantian bedlock ya. Lalu instalasi short couple ya. Jadi short couple-nya kemarin itu agak rewel katanya. Lalu dia request ke kita untuk minta short couple dari besi. Ya tergantung kebutuhan, perlu enggak. Tapi kalau memang sudah cedera ya perlu diganti lah. Bagaimana cara membuat couple pendek? Nah, cara membuat couple pendek ini ada dua ya. Yang pertama beli couple untuk RC propeller ya. RC propeller itu bisa RC boat ya, RC boat, speedboat itu bisa. Dia punya couple pendek segitu. Dan couple helikopter mechanical itu ada di atasnya, kalian bisa beli. Kalau kalian nggak bisa mendapatkan itu atau males ngukurnya, kayak kita, kalian nggak usah khawatir, beli aja couple biasa. Lalu potong couple-nya dan cari tukang las terdekat. Jadi couple-nya dipotong, ujung geriginya itu diselamatin dulu, terus couple-nya dipotong lagi, baru ujung gerigi ditempelin sama bonggol couple-nya. Sehingga kalian bisa mendapatkan ukuran dimensi yang kalian mau. Nah, di sini saya sengaja bikin ukuran couple ini nempel pel ya. Jadi kenapa kok nempel? Supaya nggak goyang-goyang. Menurut saya gitu. Saya menghindari adanya joinnya couple ya. Jadi couple itu kan masuk gini. Saya menghindari goyangnya ini terlalu parah. Akhirnya saya presskan aja. Jadi bisa kalian lihat ya, couple-nya ini net banget. Ya. Jadi caranya gimana ya? Bekerja samalah dengan baik sama tukang lasnya. Sebelum terakhir, dia menggunakan Skok Red Wolf ya. Jadi Skok ini itu punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dia kalau ditekan gini ya, dia ambles baliknya lama. Ya ini bukan Skok rusak ya sobatku ya. Jadi Skok ini itu memang menggunakan hidrolis di sini yang aktif ya. Hidrolisnya itu memang mampu mengunci RC ini. Ya. Jadi nanti RC ini akan naik pelan-pelan ya. Kalau kalian merasa RC ini baliknya kurang cepat, kalian bisa kencangin perskoknya. Atau kalian bisa encerin olinya, atau kurangin olinya. Skok ini punya daya tarik tersendiri, selain di estetikanya dia baik. Ya. Skok ini itu punya keistimewaan ketika mengalami atau menghadapi sebuah medan yang negatif. Nah, apa maksudnya negatif? Negatif itu miring gini loh. Ya. Jadi mobilnya itu akan dipaksa meluntir gini loh, miring gini. Nah, ini namanya negatif lah. Nah, kenapa kok bisa dibilang baik ya? Untuk menghadapi sebuah medan negatif, itu kita perlu yang namanya stabilitas dari setiap join ketemu join itu loh. Artikulasi, jadi stabilitas artikulasi. Artikulasi itu gini loh. Ya, ini namanya artikulasi sob. Artikulasinya ini tuh harus stabil. Oleh karena itu kalau kita lihat di beberapa LGC ya, lower gravity chassis ya, yang modelnya itu benar-benar rock rolling ya, rock roller lah ya. Itu kan rata-rata mereka menggunakan sway bar ya, ditaruh di belakang. Nah, mereka menggunakan skok yang empuk sekali sehingga mendapatkan travel yang luar biasa bagus, tapi mereka menggunakan sway bar. Kenapa? Karena sway bar akan menjaga stabilitas shock mereka. Umumnya yang bagian belakang ya. Itu untuk mendapatkan posisi lurus yang baik sehingga traksi dari roda depan
itu tidak meleset. Untuk mendapatkan hal itu, kalian bisa install atau pasang skok yang empuk, lalu kalian pasang swipe bar, nanti nyeting satu-satu. Atau kalian menggunakan skok dengan hidrolis seperti ini. Kenapa? Karena kemampuan hidrolis, ya jadi setiap skok kan ada hidrolisnya masing-masing. Nah, ketika dalam posisi tertekan, saling tertekan, maka hidrolis ini akan mengunci diri satu sama lain. Sehingga bisa dibilang skok ini mampu menjadi stabilizer. Karena dia punya hidrolisnya itu sendiri. Terkesan keras, iya. Tetapi untuk menghadapi medan-medan negatif, ya kita memang harus pintar-pintar untuk mencari cara bagaimana cara menjaga stabilitas dari RC kita itu sendiri. Upgradean terakhir yang dilakukan oleh Sobat Rian adalah menggunakan gardan portal. Nah, ini gardannya portalnya, jadi kalian bisa lihat gardan ini menarik banget. Secara value, harga gardan portal ini lebih murah daripada harga gardan portal dari SCX3. Ini adalah gardan portal dari Capra. Bisa dipasang nggak? Bisa, karena ukurannya sama-sama 1/10 sobat, jadi itu bisa. Perkara kalian suka atau tidak suka, ada yang bilang ini kelebaran. Nggak, keren mobilnya kelebaran. Tapi jujur aja, banyak orang ya yang pesen mobil di Siput juga pengen wheelbase-nya itu dilebarkan. Kenapa ya? Karena ada kelebihan dan tentu saja ada kekurangan. Umumnya wheelbase yang lebar itu sangat enak dipakai untuk bermain karena pijakan jadi lebih terasa lebar. Cuman ada juga yang nggak suka ngeliat roda terlalu keluar. Tapi ya, di sisi lain juga ada yang demen banget kalau roda itu keluar, bilangnya mobilnya kelihatan gagah gitu. Semua dikembalikan lagi ke selera. Itu kalau menurut kami tim Siput ya. Jadi sah-sah saja. Jadi untuk memasang hardboard ini nggak repot. Ya, jadi kita tinggal sambungin kabelnya semua. Ntar dia akan connect sendiri. Nah, setelah itu kita akan taruh dia seperti ini. Dan pastiin precise untuk magnetnya. Nah, jadi begini doang fitting hardboard-nya. Oke, jadi menurut kalian gimana? Apakah ulah Om Rian kali ini cukup bisa dibilang barbar? Dan buat kamu semua yang nonton, saya punya satu tips ya untuk menggunakan Radiolink versi 3 atau versi 4 atau pokoknya Radiolink yang terbaru lah. Itu kalian bisa menggunakan fitur idle up. Idle up itu ada di poin nomor 10 ya, poin nomor 10. Kalian bisa aktifkan idle up, fungsikan untuk TH lock atau throttle lock. Nah, ketika ini sudah difungsikan throttle lock, apa yang akan terjadi? Ketika kita tekan idle up-nya ya, tombol ini ya, maka mobil ini akan jalan sendiri. Seperti ini. Ini kepake banget, sob. Ketika kalian menghadapi sebuah tanjakan atau turunan ya. Jadi, cara matiinnya gimana? Kalian tinggal tekan lagi sekali. Nah, begitu juga untuk mundur ya. Kalau mundur ya kalian tekan mundur seperti biasa. Nah, menariknya fungsi dari throttle lock itu adalah ketika kita naik dibutuhkan mungkin ibaratnya itu konsistensi ya. Itu kita tinggal pencet dia akan naik sendiri. Jadi tinggal kita arahin ke kiri ke kanan. Begitu juga untuk turunan yang begitu ekstrim untuk menjaga supaya drag brake kita itu tetap ada. Kalian juga bisa turun dengan menggunakan fitur idle up seperti ini. Oke, jadi inilah dia yang bisa kalian lihat ulah dari Sobat Rian Bekasi ya. Bekasi RC Team. Jadi semoga RC ini bisa dipakai main barbar oleh pemiliknya yang sudah nggak tahan ya, sakau main RC. Overall kalau menurut saya RC ini bisa dibilang jadinya bagus ya. Jadi meskipun brushless ya bisa smooth seperti ini ya. Jadi hampir tidak mengalami kesulitan ketika bermain loh. Enak banget ini. Loh, jadi nyaman. Bisa dibilang RC ini over budget ya. Tentu saja over budget ya. Tetapi tidak ada kata over budget dalam dunia modifikasi. Ya, semua itu dikembalikan lagi ke kepuasan. Betul nggak sih? Dibikin asik aja. Yang namanya mobil di custom itu ya gini nih. Sesuka hati yang punya ya. Jadi baik yang punya
dan baik yang custom itu harus ngobrol ya untuk mendapatkan poin-poin yang diinginkan oleh yang punya. Dari situ nanti yang custom juga akan enak untuk mewujudkan keinginan dari yang punya. Sehingga dua belah pihak sama-sama puas. Semua disesuaikan ya. Jadi karena Om Rian ini barbar banget ya kalau main ya. Tidak pandang bulu ya. Jadi kita memang harus kasih mobil yang stiff. Terus Om Rian ini tipikalnya itu semua obstacle minta dilewatin gitu loh. Jadi ya memang mobil ini akan kerja yang sangat keras ya. Terbukti dari slipper udah kendor, kopel tengah putus. Kopel tengah putus itu gila loh. Slipper kendor aja kopel tengah bisa putus loh. Padahal slipper itu memerintah kopel tengah loh. Bisa dibayangin kan? Jadi ya memang Iron Man dia. Captain America anjir. Oke, buat kalian semua yang udah nonton, thank you banget udah nonton kita. Mau komentar atau tanya tentang mobil Rubicon dari Om Rian ini, boleh silakan. Mau main juga pastiin kalian buka deskripsi. Kalau kalian di daerah Bekasi, kalian bisa join sama mereka. Mau tanya-tanya apapun serba-serbi tentang RC ini atau RC yang lain, silakan. Tulis aja di situ, kita bisa sharing di situ. Terima kasih, pastikan kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya, and leave a comment kalau mau tanya-tanya. Dan yang terakhir, pastiin kalian share, kasih tahu video ini ke teman. Siapa tahu teman kalian mungkin menunggu inspirasi untuk membuat RC, atau mungkin butuh ngeracun temennya gitu ya. Langsung aja sebarkan racun-racun RC ini. Sampai ketemu lagi, and bye-bye. Jadi kita akan lanjut masang protektor di sini ya, karena protektornya belum saya pasang ya. Setelah itu kita travelin mobil ini ke Bekasi. Jadi mobil RC naik travel pergi ke Bekasi. Bisa bayangin nggak? Se-urgent apa mobil ini? Sampai ketemu lagi. Bye-bye.